Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tugas besar sistem basis data Rumah Sakit Anissa. Studi kasus Rumah Sakit Anissa membutuhkan sistem basis data untuk mengelola data dari pasien, dokter, perawat, dan apoteker. Sistem basis data ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi dalam pengelolaan data, serta memungkinkan setiap cabang rumah sakit menjadi terstruktur dan sistematis. Data yang dibutuhkan: data pasien, data dokter, data obat, data apoteker, data perawat, data kamar, dan rekam medis. Desain ERD. Di sini ada entitas pasien, lalu diperiksa oleh dokter, lalu didampingi oleh perawat. Antara entitas perawat ada relasi merawat. Lalu di sini ada antara entitas dokter sama apoteker ada relasi menentukan. Lalu antara entitas apoteker dan obat ada relasi memberikan. Lalu pasien mengonsumsi obat. Nah, antara entitas pasien dan kamar ada relasi menempati. Lalu pasien tercatat di rekam medis. Selanjutnya ada skema relasi seperti pada gambar. Lalu ada tabel. Tabel pasien yaitu ID pasien, ID dokter, nomor kamar, jenis kelamin, nama pasien, tanggal lahir, dan alamat. Tabel apoteker ada ID apoteker, ID dokter, nama apoteker, alamat, dan nomor telepon. Di tabel rekam medis ada nomor medis, ID pasien, tanggal, pemeriksaan, pengobatan, keluhan, dan keluhan lainnya. Di tabel dokter ada ID dokter, nama dokter, alamat, spesialis, dan nomor telepon. Di tabel perawat ada ID perawat, ID dokter, nama perawat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Di tabel obat ada kode obat, ID apoteker, ID pasien, nama obat, jenis, masa berlaku, dan tahun pembuatan. Di tabel kamar ada nomor kamar, nama kamar, jenis kamar, kapasitas, fasilitas, dan harga. Di tabel penugasan, tabel tambahan pada relasi many to many merawat, ada ID penugasan, ID pasien, ID perawat, dan tanggal penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raftito Ini Muhammad dengan NIM 67022220028. Di sini saya akan membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu saya akan membahas tentang sintaks-sintaks yang akan digunakan untuk kedepannya. Di sini yang pertama kali adalah membuat database. Untuk membuat database sendiri digunakan sintaks yaitu create database, dilanjutkan dengan nama database-nya. Untuk menggunakan database-nya dengan sintaks use nama database, saya akan mensimulasikannya. Saya bersihkan terlebih dahulu. Untuk membuat database, gunakan sintaks create database, lalu nama database-nya bisa Anissa. Untuk menggunakannya dengan sintaks use Anissa. Database sudah terganti menjadi Anissa, yaitu database yang tadi dimasukkan. Selanjutnya adalah pembuatan table. Untuk membuat table sendiri menggunakan sintaks create table dan sintaks insert into untuk mengisi value pada table. Sebagai contoh, create table dengan nama table, lalu dalam kolom 1 tipe data, contohnya kolom 2 dan tipe data. Sintaks tersebut adalah sintaks untuk membuat table. Untuk mengisi value-nya menggunakan sintaks insert, yaitu nama table, lalu values di dalam kolomnya, insert kolom 1 dan isi kolom 2.
Saya akan mensimulasikan pembuatan tabel dengan isi tabelnya adalah menggunakan tabel dokter. Nah, ini tabel dokter sendiri dengan kolom ID dokter sebagai memiliki nama dokter, lalu alamat, spesialis, dan nomor teleponnya. Klik tabel dokter. Lalu ID dokter sebagai primary key dengan tipe data char dengan 15. Lalu nama dokter dengan tipe data varchar. Selanjutnya adalah alamat. Lalu spesialis. Tipe data varchar dan nomor telepon. Tipe data integer dengan 12 dan zero fill untuk menampilkan angka 0. Lalu tutup kurung dengan semikolon. Oke, tabel sudah terbuat dalam deskripsinya. Oke, terlihat ID dokter sebagai primary key dengan tipe data char 15, lalu nama dokter dengan tipe data varchar, lalu alamat dengan varchar, spesial dengan varchar, nomor telepon dengan integer dengan macam zero fill. Untuk mengisi tabelnya menggunakan sintak insert itu. Di sini saya sudah membuat jadi notepad. Oke, di sini sintak insert itu, lalu nama tabel dokter yang telah dibuat sebelumnya, lalu values. Tentunya ada isi dari kolom 1, isi kolom dari kolom 2, isi dari kolom ketiga, isi kolom keempat, isi kolom 5. Untuk tipe data char dan varchar menggunakan kutip, dan integer tidak perlu menggunakan kutip. Saya akan menampilkan tabelnya. Klik data from dokter di kolom. Oke, terlihat isi tabelnya sesuai dengan isi value yang telah kita buat sebelumnya. Ketik kolom 1 ID dokter pada kolom pertama, nama, dan pada kolom 2 sesuai, lalu alamat sesuai, spesialis sesuai, dan telepon juga sesuai. Selanjutnya adalah tabel perawat. Untuk pembuatan tabel selanjutnya sama dengan tabel sebelumnya. Untuk tabel perawat sendiri, ulang tabel perawat dengan ID perawat sebagai primary key, ID dokter sebagai foreign key, nama perawat, jenis kelamin, nomor telepon, nomor integer, dan foreign key. Nah, saya akan mensimulasikannya untuk menggunakan foreign key tersebut. Jadi saya akan bersihkan terlebih dahulu. Ini create table perawat. ID perawat sebagai dengan tipe data char 15 sebagai primary key, lalu ID dokter, lalu nama perawat, lalu jenis kelamin char 30, ini pakai varchar saja. Nomor telepon jadi integer 12 depan zero fill agar dapat menampilkan angka nolnya. Dan selanjutnya adalah penggunaan foreign key sendiri. Foreign key ada kurung ID dokter, yaitu ini merujuk pada ini, lalu reference tabel dokter dengan ID dokter ya. Salah. Dokter
saya terlebih dahulu. Oke, tadi ada yang terlupa, itu saya kurang menambahkan tutup kurung. Nah, bagian sini saya lupa. Oke, tabel sudah terbuat. Oke, sesuai ya. ID perawat sebagai primary, ID dokter sebagai foreign key. Untuk mengisi tabelnya sama seperti sebelumnya, karena saya sudah mengcopy pada notepad, jadi saya tinggal paste. Oke, saya menampilkannya dengan cetak select bintang from perawat. Oke, di perawat sesuai dengan insert sebelumnya, di dokter juga sesuai, nama juga sesuai, jenis kelamin juga sesuai, dan data pun juga sesuai. Lalu selanjutnya ada tabel apoteker. Sintaks yang digunakan sama seperti sebelumnya. Di sini ID apoteker sebagai primary key, ID dokter sebagai foreign key, lalu nama apotekernya, alamat, nomor telepon. Isi tabelnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada tabel obat. Untuk create tabel obat sendiri menggunakan primary key yaitu kode obat. Untuk foreign key-nya ID digunakan ID apoteker dan ID pasien. Dilanjutkan dengan nama obat, jenis, nama sabar laku, serta tahun pembuatan. Selanjutnya ada tabel rekam medis. Untuk tabel rekam medis, nomor medis sebagai primary key, lalu ID pasien sebagai foreign key, lalu tanggal pemeriksaan, pengobatan, dan keluhan lainnya. Isi tabelnya seperti ini. Selanjutnya ada tabel kamar. Sama seperti sebelumnya, di sini nomor kamar sebagai primary key, nama kamar, jenis kamar, kapasitas, fasilitas, dan harga. Untuk isi tabelnya seperti ini. Selanjutnya ada tabel penugasan. Tabel ini adalah tabel tambahan dari kardinalitas many to many, yaitu antara entitas perawat dengan entitas pasien. Di sini ID penugas sebagai primary, ID pasien dan ID perawat ini ada sebagai foreign key. Lalu dilanjutkan dengan tanggal penugasannya. Oke, selanjutnya adalah saya akan memberi contoh untuk penggunaan join dan reply. Join sendiri digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel menjadi satu. Sintaks yang digunakan adalah select nama kolom, from nama tabel 1, join nama tabel 2, on nama tabel 1, dot nama kolom, sama dengan nama tabel 2, dot nama kolom. Join sendiri memiliki 4 jenis, yaitu inner join, left join, right join, dan left join. Di sini saya akan memberi contoh penggunaan join dan left join saja. Untuk penggunaan, saya contoh penggunaan menggabungkan nama pasien dengan nama dokter. Untuk contoh join, saya akan menggunakan database yang saya buat sebelumnya. Di sini saya akan menggabungkan nama pasien dan nama dokter. Sintaksnya adalah select pasien dot nama pasien, lalu dokter dot nama dokter, from pasien join dokter, on pasien dot id pasien sama dengan dokter dot id dokter. Nah, untuk on ini pasien dot id pasien dan dokter dot id pasien adalah saling terhubung karena yang salah ternyata di sini seharusnya adalah id dokter. Oke, ID dokter di
di sini dengan ID dokter ini saling terhubung karena pasien memiliki foreign key dari ID dokternya pada tabel dokter. Oke, jadi dapat ditampilkan nama pasien dan nama dokter sesuai dengan tabel yang telah saya buat sebelumnya. Selanjutnya saya akan bercontoh penggunaan left join. Di sini left join menggabungkan nama pasien dengan kamar dan nomor kamar. Saya bersih terlebih dahulu. Sintaks yang digunakan adalah select pasien dan nama pasien, lalu kamar dan nomor kamar, kamar dan nama kamar, from pasien, left join kamar on pasien dot nomor kamar sama dengan kamar dot nomor kamar. Di sini nomor kamar dan nomor kamar saling terhubung karena pasien memiliki foreign key terhadap kamar dan nomor dengan kolom nomor kamar yang sebagai memory key. Oke, ini sudah terlihat nama pasien, nama kamar dan nama kamar sudah menjadi satu tabel. Oke, selanjutnya adalah saya akan pemanfaatan grup sendiri digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai-nilai dalam satu atau beberapa kolom. Sintaks yang digunakan adalah select nama kolom, from nama tabel, group by nama kolom. Sebagai contoh, di sini akan menjumlahkan jenis obat dari kapsul dan tablet. Yang bisa dibahas, sintaks yang digunakan adalah select jenis, yaitu dari kolom jenis, count dengan huruf bintang, obat, where di mana, jenis sama dengan tablet atau jenis sama dengan kapsul, grup by jenis. Oke, lihat kapsul ada 4 dan tablet ada 2. Kita buktikan. Kita buktikan pada tabel obat. Oke, di sini dihitung tablet ada 2, kapsul dan ada 4. Itu. Selanjutnya adalah menggabungkan pasien dengan obat yang akan dikonsumsi. Di sini sintaks digunakan adalah select pasien dot nama pasien, obat dot nama obat, from pasien, join obat on obat dot id pasien sama dengan pasien dot id pasien, group by pasien dot nama pasien, dan obat dot nama obat. Di sini menggunakan join untuk menggabungkan pasien dengan obat yang akan dikonsumsi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan tugas dari kelompok 3, yaitu memberi akses user. Di sini kita bisa lihat bahwasannya ada 3 user yang dibuat, yaitu adalah yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pasien, dan yang ketiga adalah dokter. Masing-masing user memiliki hak aksesnya sendiri. Yang pertama, admin memiliki hak akses keseluruhan pada database dan table. Yang kedua, pasien memiliki hak akses hanya melihat isi table pasien dan rekam media. Yang ketiga adalah dokter memiliki hak akses untuk melihat isi table pasien, dokter, dan obat, serta dapat melihat dan mengubah isi pada rekam medis. Nah, perbedaannya untuk hak akses yang dimiliki admin adalah hanya untuk hak akses keseluruhan tapi pada database dan table saja. Berbeda dengan pasien yang memiliki hak akses hanya melihat isi table dan pasien dan merekam medis dan lain-lainnya. Nah, untuk dokter memiliki hak akses melihat isi table
pasien dan obat serta dapat melihat dan mengubah isi tabel pada rekam medis. Di sini bahwasannya hak akses yang paling banyak yang dikunjungi yaitu adalah yang punyanya dokter, yaitu memiliki hak akses dapat mengubah, melihat dan juga mengisi pada semua tabel, kecuali dengan pasien yang hanya dapat melihat tanpa bisa mengubah dan mengedit. Beda dengan dokter dan admin, itu mencakup semuanya, mengedit bisa, mengubah bisa, mengisi bisa, dan merekam bisa. Selanjutnya kita lanjut kepada hak akses admin. Di sini dapat kita lihat bahwasannya pada user ini admin memiliki hak akses penuh terhadap database dengan sinteks grant all privilege on rs underscore Anissa _to admin underscore dengan IP-nya yang ditujukan. Selanjutnya kita lanjut pada pasien. Di sini user ini juga memiliki hak akses hanya melihat pada tabel pasien dan rekam medis dengan sinteks. Bahwasanya di sini pasien hanya dapat merekam dan melihat saja tabel pada sinteks dengan cara grant select on rs underscore Anissa _pasien to pasien underscore IP yang ditujukan. Yang kedua juga bisa grant select on underscore Anissa rekam dan medis underscore medis to pasien underscore dengan IP yang ditujukan. Selanjutnya kita lanjut kepada hak akses yang dimiliki oleh dokter yang mencakup semuanya tapi tidak dengan keseluruhan, yang tidak sama dengan admin. Dokter di sini kita lihat lagi hanya bisa memiliki hak akses melihat isi tabel dokter, pasien, dokter, dan obat serta dapat melihat dan mengubah isi tabel pada rekam medis. Tidak dapat mengedit dan tidak dapat yang dia lakukan pada admin. Itu saja yang saya sampaikan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.